Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan menangkap balam, cakepnya mana? Kalau Tuhan menangkap balam, jangan ditambat di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya belum makan. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, tolong bawa ikan tenggiri. Ustadz Somad belum bisa ceramah, kalau ibu-ibu masih berdiri. Bercanda aja. Ya, tujuannya berdiri biar supaya bisa lihat Ustadz Somad. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau Ustadz Somad sampai di airport, lalu dari airport turun, kira-kira bisa nggak lewat jalur yang biasa? Nggak bisa. Kalau lewat jalur biasa ditarik orang minta foto. Jadi dia mesti jalur khusus. Setelah sampai keluar, masuk ke mobil, baru selamat. Nanti pas mau pulang gitu juga. Udah pakai masker, sudah pakai topi, udah pakai jaket, nggak pakai sorban, orang tetap tahu Ustadz Somad ya. Dari mana dia tahu? Cincinnya warna hijau. Ketahuan penyamarannya. Maka ada yang menyelamatkan Ustadz Somad dari mulai turun pesawat sampai naik pesawat. Yang menyelamatkan itu kalau di airport ketemu orangnya pakai warna bajunya biru laut, tapi pas sampai ke sini semuanya pakai baju Ustadz. Ini kalau begini ceritanya Ustadz Somad yang ragu, siapa sebetulnya yang Ustadz ini? Inilah orang-orang soleh, orang-orang baik yang selama ini menyelamatkan Ustadz Abdul Somad di airport. Kita doakan mereka panjang umur, sehat badan, istiqomah iman dan Islam, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anak keturunannya soleh dan solehah, yang paling penting mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi hari ini Ustadz Abdul Somad diundang datang. Ustadz Somad nanti datang ke rumah ya, kita duduk-duduk minum-minum. Iya, tiba-tiba Masya Allah ternyata jamaahnya ramai, lengkap dengan umbul-umbulnya. Saya sangka menyambut saya, rupanya 17 Agustus. Ibu-ibunya juga datang meriah. Mudah-mudahan Sohibul Bait beserta seluruh panitia yang tak dapat disebutkan satu persatu, karena kalau disebut satu persatu bisa selesainya maghrib. Mudah-mudahan semuanya dibalas Allah kebaikan-kebaikan. Yang namanya ibadah itu cuman sholat, zakat, puasa, haji, zikir, baca Quran. Ada nggak orang yang berkeyakinan, berpemahaman seperti itu? Ada. Menurut dia ibadah itu sholat, zakat, sedekah, baca Quran, zikir. Dia lupa bahwa ibadah yang paling hebat adalah memudahkan urusan orang lain. Urusan Ustadz Abdul Somad ini sulit, susah, ribet, jelimet, payah, tapi dimudahkan oleh saudara-saudara kita. Apa janji Nabi? Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, maka semua urusan-urusan di akhirat nanti dimudahkan Allah. Ustadz Somad, kita kan kalau udah meninggal nggak ada urusan lagi. Memang nggak ada orang mati urusan KTP, urusan KK, nggak ada. Tapi kita masih ada urusan sakaratul maut. Kita masih ada urusan azab kubur. Kita masih ada urusan hari berbangkit di padang mahsyar. Kita masih ada urusan pemberian kitab dari kiri atau kanan catatan amal. Kita masih ada urusan dapat syafaat atau enggak. Kita masih ada urusan timbangan amal berat atau ringan. Kita masih ada urusan meniti titian Shiratal Mustaqim. Kita masih ada urusan selamat atau tidak dari api neraka. Sampai akhirnya kita semua masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Jadi kalau kita mudahkan urusan orang, maka dimudahkan Allah pula urusan kita, urusan dunia dan urusan akhirat. Urusan dunia juga kita masih banyak urusan lagi. Urusan pendidikan anak, urusan yang belum nikah ketemu jodoh, yang udah ketemu jodoh punya anak, yang sudah punya anak lalu kemudian masih lagi ada urusan mau beli kendaraan, mau rumah dan lain sebagainya.
Mudah-mudahan segala urusan itu dimudahkan Allah Subhanahu. Baca Quran ibadah, zikir la ilaha illallah ibadah, berzakat, berinfak, berwakaf, bersedekah ibadah. Tapi memudahkan urusan orang lain paling hebat ibadah. Makanya saya baca dalam salah satu tulisan diungkapkan oleh Sayyidi Al-Habib Syatiri di Hadramaut Tarim Yaman. Kata beliau, di akhir zaman nanti banyak fitnah yang luar biasa, dan di antara afdalnya ibadah di akhir zaman itu adalah, biar supaya selalu dapat bimbingan Allah dan dapat bimbingan Rasulullah SAW, adalah menunaikan hajat orang, memudahkan segala urusan orang. Sekarang orang kalau dia berurusan, prinsipnya kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Senang betul nengok orang kesulitan. Ini bukan sifat orang beriman. Sifat orang beriman itu ikut senang melihat kesenangan orang, ikut susah melihat penderitaan orang. Ada orang anaknya ninggal, kita ikut susah nggak? Susah. Ikut susah itu bahasa Arabnya ta'ziyah. Ada anaknya dapat beasiswa pergi ke Tarim, kita senang apa susah? Kita senang. Ikut senang itu namanya tahniah. Ikut senang melihat kesenangan orang lain. Dan semua jamaah yang hadir ini ikut senang melihat kesenangan Ustaz Somad. Yang dapat kursi empuk Ustaz Somad, mereka duduk di lantai tapi mereka ikut senang. Yang dapat minuman spesial walaupun belum dicicipi Ustaz Somad, tapi mereka ikut senang karena mereka udah minum duluan. La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, sama seperti menyayangi diri sendiri. Satu rasa, satu perasaan, walaupun rasa itu belum tentu sama, karena rasaku belum tentu rasamu. Tapi kita insya Allah lama-lama bisa merasakan perasaan orang. Dalam puasa, apa sebetulnya inti dari ibadah puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15, puasa Muharram, Asyura? Sesungguhnya dalam puasa itu adalah merasakan perasaan orang lain. Perasaan apa? Perasaan lapar. Kalau sudah orang lapar, kenyangkan dia. Ketika kita menjadi makmum sholat, maka sesungguhnya kita sudah merasakan perasaan orang lain. Perasaan apa? Perasaan tegak lama, ayatnya panjang. Makanya jangan selamanya jadi imam, sekali-sekali jadi makmum. Ustaz Somad ceramah terus? Enggak. Saya kalau di kampung enggak selamanya ceramah. Ustaz hari ini khutbah? Enggak, saya enggak khutbah. Kenapa enggak khutbah? Saya mau dengar khotib. Ternyata khutbah dengan dengar khutbah lebih berat mendengar khutbah, ngantuknya minta ampun. Saya khutbah belum pernah ngantuk, tapi begitu mendengar khutbah, kadang-kadang khotib itu kelihatan 3. Kita mesti merasakan perasaan orang lain. Itu namanya empati, merasakan perasaan orang lain. Itu makanya kalau Ustaz Abdul Somad itu ceramah, selalu dia ngomong, saya ceramah ini 600 ml sesuai yang tertulis di botol 60 menit. Kenapa? Karena banyak orang nggak tahan dengan ceramah, tapi kalau dia dengar ceramah Ustaz Abdul Somad, dia lihat jam, alhamdulillah 15 menit lagi. Ada namanya kultum, kuliah 7 menit. Ada namanya kulibas, kuliah 15 menit. Ini kita Pak Ustadz kultum, kulibas atau 600 ml? Kalau lihat dari gelasnya 300 ml. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah ibadah melepaskan kesulitan orang lain. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya. Siapa yang melepaskan satu kesulitan orang di dunia, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka dilepaskan Allah dia dari satu kesulitan orang pada hari kiamat. Makanya kalau mau dapat kemudahan hari kiamat, cari orang yang berada dalam kesulitan. Kesulitan kamu apa sekarang? Jodoh. Jumpakan dia dengan jodoh. Kesulitan kamu sekarang apa? Belum punya anak. Kasih dia obat kuat. Kesulitan kamu apa sekarang? Kesulitan saya kerja. Carikan dia pekerjaan sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.
Mudah-mudahan kita semua mampu membantu orang lain, melepaskan kesulitan orang lain. Amin. Ada seekor anjing. Biasanya sekarang orang kalau nyebut anjing disensor. Anti. Ada seorang WTS. Ada satu sepatu. Anjing najis, bau, busuk. WTS nakal, jahat, maksiat, dosa, zina. Sepatu alas tapak kaki diinjak-injak, bau, busuk, kotor, jorok. Nggak ada yang baik tiga-tiga ini. Tapi orang ini mengambil air sumur dengan sepatu yang kotor, dia berikan minum kepada seekor anjing yang kotor. Dan perempuan yang mengambil air dengan sepatu dari dalam sumur itu adalah seorang perempuan yang kotor. Lalu kata Nabi SAW, Allah mengampunkan dosa-dosanya. Kenapa Allah mengampunkan dosanya? Walaupun binatangnya kotor, sepatunya kotor, orangnya kotor, tapi di sana ada kesucian. Apa? Melepaskan kesulitan. Bukan orang, kesulitan seekor dok, melepaskan kesulitan seekor anjing. Tapi jangan gara-gara ceramah ini begitu pulang nanti malam semua beli anjing. Ini ceritanya kan Bani Israel sebelum Islam datang. Ini kisahnya untuk iktibar pelajaran bahwa melepaskan kesulitan seekor binatang yang haram sekalipun itu dibalas Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang perempuan rajin beribadah, orangnya taat, dia memelihara seekor kucing. Kucing itu baik. Kalau kucing kena ke kulit kita, menjilat air minum kita, dia nggak najis, nggak batal. Cuman kucing nggak boleh dimakan. Tapi dia tidak seperti anjing. Lalu kemudian orang ini mengurung kucing dalam sangkar, nggak dikasih makan sampai mati. Maka dia diazab Allah. Kenapa? Karena dia mempersulit kucing, bukan orang. Mempersulit kucing aja disulitkan Allah. Bagaimana kita suka mempersulit orang lain? Ustadz Abdul Somad itu ngomong aja mempermudah. Buktinya kami dipersulit, nggak bisa foto. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa hidup ini, kalau belum bisa memberikan kesenangan, kemudahan, jangan menyusahkan. Ring satu dulu orang tua. Ayah senangkan, ibu senangkan. Mudah-mudahan yang hadir di sini ayah ibunya bisa dia senangkan, dia berangkatkan umroh. Dilapangkan Allah rezekinya, diberikan kesempatan untuk mengucapkan salam ke makam Rasulullah. Oh, kebahagiaan luar biasa. Saya berangkat dengan almarhum orang tua saya. Saya bawa dia jalan-jalan. Aku mah nggak bisa bawa tiap jam karena aku bawa jamaah. Aku ini berangkat kan bawa jamaah, tapi nanti kalau pas ada waktu kosong, tak salah kita jalan. Saya beli koper sebesar lemari. Untuk apa nih kata dia? Saya yang nenteng koper nih di belakang. Terus kita keliling, silakan belanja. Mak-mak kan suka belanja. Akhirnya dia beli jilbab, dia beli tempat celak, dia beli ceret, dia beli. Saya bilang kok banyak sekali. Ini kopernya besar. Untuk apa mak? Untuk apa? Nanti kita bagi-bagi ke tetangga di rumah. Rupanya dia pun nggak perlu banyak. Anaknya nggak banyak, cuman saya dan adik saya berdua. Cucunya pun baru 3 orang. Ternyata dia mau bagi. Begitu sampai di rumah di Pekanbaru, dia beli kresek, dibungkus itu air zam-zam, kacang, lalu kemudian pakai macam-macam, diikat karet, pakai lilin segala macam, dibagi kepada semua tetangga. Dia ingin berbagi. Saya pun dapat pahalanya juga. Maka kita bagaimana hidup ini menebarkan kasih sayang. Termasuklah Sohibul Bait hari ini. Kita Masya Allah, Tabarakallah, ikut senang. Kalau saya ditanya, Ustadz Somad tadi ceramahnya, tausiahnya di mana? Di Los Angeles. Itu yang saya lihat tulisannya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berniat supaya kita bisa memudahkan kesulitan orang. Sulit anak yatim, fakir miskin, sekolah, nggak bisa bayar uang sekolah. Semua anak-anak yang nggak bisa bayar uang sekolah jangan ikut ujian.
Nangislah anak ini pulang, bapaknya udah meninggal, ibunya cuman buruh cuci, lalu kemudian nggak bisa. Datang lalu kemudian bapak-bapak memudahkan urusan, datang ke kepala sekolah. Saya dengar ada aturan di sini, siapa yang belum bayar uang sekolah nggak bisa ikut ujian. Betul. Berapa anak yang belum bayar uang sekolah? Ada sekitar 5 orang. Bapak mau bantu? Enggak, mau nanya aja. Anak ini berapa uang sekolahnya 1 bulan? 1 bulan 50.000. Berarti sudah berapa bulan? 10 bulan 500.000, 600.000, 12 bulan. Nih, maka dilepaskan Allah segala kesulitan. Kira-kira orang Islam ini boleh nggak punya uang banyak? Gimana kita mau nolong anak yatim kalau kita nggak punya uang banyak? Makanya nanti kalau bapak pulang lembur kerja malam, biarkan aja supaya uangnya banyak untuk memudahkan urusan orang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Pendusta agama bukan orang yang mabuk minum khamar. Pendusta agama bukan orang yang berjudi, berzina, koruptor, korupsi. Pendusta agama adalah fadzalikal ladzi yad'ul. Enggak peduli sama anak yatim. 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, itu mesti kita periksa ada enggak anak yatim. Kalau sampai ada yang enggak bayar uang sekolah, yang enggak makan, la yabitu syab'anan, jangan sampai ada yang tidur dalam keadaan kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya kelaparan, tetangganya teraniaya, terzolimi. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah kita tetangga kita masih 4 sudut. Ke belakang 40, ke depan 40, ke kanan 40, ke kiri 40. Tapi sekarang orang tinggal tetangganya ke atas 40, ke bawah 40. Tinggal di kondominium. Maka dia nggak pernah mau tahu dengan tetangga. Tiba-tiba keluar berita, ada 1 orang meninggal sebulan yang lalu. Tetangga nggak tahu, tiba-tiba jenazahnya sudah membusuk kering. Yang saya ceritakan ini hak berita benar atau pernah terjadi? Terjadi. Meninggal di rumah, tetangga bisa nggak tahu. Kenapa? Gara-gara nggak ada sholat berjamaah di masjid. Kita alhamdulillah subuh ketemu, zuhur ketemu, asar ketemu, maghrib ketemu, isya ketemu. Sampai-sampai kita pulang jam 2 malam pun ketemu juga dia di situ. Kamu kok di masjid terus? Saya nggak bisa pulang ke rumah, dikunci. Orang Islam kalau dia ketemu subuh, alhamdulillah. Zuhur ketemu, alhamdulillah. Asar ketemu, alhamdulillah. Maghrib isya nggak ketemu, besok dia mulai datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa nggak datang ke masjid, saudaraku? Hatiku sedang galau. Apa yang kau galaukan? Fa inna ma'al usri yusra. Segala kesulitanmu akan dimudahkan Allah. Bangkitkan semangatnya. Sekarang banyak orang nggak ketemu dengan orang. Dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam nggak ada ketemu orang. Temannya cuma 3, gadget, handphone, laptop. Kita kalau ketemu orang tuh beda. Saya tahu siapa pagi tadi, habis itu siang, habis itu sore, nanti malam. Ustaz lelah, letih, lesu, letoy, loyo, lolai. Tapi begitu ketemu dengan jamaah, tatapan-tatapan mata, doa-doa mereka, bangkit lagi semangat, berapi-api. Begitu pulang nanti di mobil baru. Nanti malam ketemu lagi dengan jamaah. Jadi kita ketemu dengan orang itu membangkitkan semangat. Jangan sampai kita nggak pernah ketemu dengan orang. Ketemu dengan orang itu disebut dengan silatu. Kakeknya dengan kakek kita, adik kakak. Kamu punya hubungan dengan dia? Ya ketemu Pak Ustadz. Gimana hubungan kamu kakek saya dengan kakek dia? Saudara kandung? Enggak, kakek-kakek. Bapak saya dengan bapak dia saudara kandung, berarti saudara sepupu. Dulu neneknya satu, rahimnya satu. Sekarang pisah, ibu saya dengan ibu dia beda. Maka menyatukan rahim disebut dengan silaturahim. Man ahabba yubsatulahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menjalin, menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita ini memanjangkan umur, memurahkan rezeki. Saya nggak percaya Pak Ustadz bahwa silaturahim itu nambah rezeki.
Kalau ada orang nggak percaya silaturahim nambah rezeki, sore ini buktinya. Saya baru dapat cincin dari Habib, kasih beliau. Begitu beliau kasih ke saya, langsung beliau pergi. Dia nggak mau riak, nanti disebut Ustaz Abdul Somad. Makanya dari tadi saya ceramahkan pakai tangan kiri terus. Kasih warna hijau, sunnah pakai warna hijau. Kenapa rumah dicat hijau? Karena mata kalau ngelihat warna hijau itu bagus, sehat. Makanya orang di ruang operasi bajunya warna hijau, karena ketika matanya ngelihat darah itu bisa salah kalau ngelihat merah, tapi setelah dia lihat hijau normal lagi, hijau normal lagi. Nah ini baik dikasih warna hijau karena Habib ingin, dan hijau selalu dijadikan sebagai simbol agama, simbol. Makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kiswahnya berwarna hijau. Ustaz tahu dari mana? Ngintip dari lubang. Assalamualaikum ya Rasulullah, kelihatan kelambunya warna hijau. Mudah-mudahan kita bisa ke sana mengucapkan salam kepada Rasulullah. Orang yang punya niat baik, maka dia akan disampaikan Allah niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Saya nanti kalau uang banyak akan menyantuni anak yatim, menyekolahkan fakir miskin, membangun masjid, membuat sekolah gratis. Disampaikan Allah niatnya. Andai niatnya tidak kepada dia, kepada anak-anaknya insya Allah sampai. Bapak Ibu percaya? Terserah, nggak percaya nggak apa-apa. Mana bisa kita paksa orang untuk percaya? Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apakah kau memaksa manusia sampai percaya kepadamu? Innama anta munzir. Kau hanya memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Kau tidak bisa paksa orang. Kita hanya ngajak orang amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak yang ngajak sholat, banyak yang ngajak puasa sunat. Abdul Somad ngajak kita hubungan baik sesama orang. Kalau bisa kasih makan, belum kemakan bertemu langsung, kan nggak langsung kasih makan. Afsyus salam, ucapkan salam. Ketemu pertama kali salam. Salam Ustaz. Salam. Selamat pagi Ustaz. Sorenya nggak selamat. Selamat datang Ustaz. Pulangnya. Maka salam yang paling sempurna, salam dari Allah kepada Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat anakmu, selamat suamimu dari pelakor. Selamat istrimu. Selamat rumahmu, selamat hartamu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Warahmatullah. Semoga Allah mencurahkan kasih sayangnya untukmu. Wabarakatuh. Barokah ilmumu, barokah hartamu. Hidup ini yang dicari adalah barokah. Makanya orang habis yasinan, tahlilan, dapat nasi bungkus disebut dengan barokah. Barokah itu diambil dari bahasa Arab, barokah. Orang kita nyebutnya berkat, barokat. Ya? Pemburu berkat. Bukan pemburu berkat itu yang hadir tahlilan, bukan. Pemburu berkat itu adalah pegawai-pegawai yang dengan pekerjaannya dia tetap tanpa menganiaya, menzalimi orang, mengambil berkah dari para habaib, dari para alim, dari para ulama, sehingga mereka disebut dengan pemburu berkat, barokah. Kita kalau makan itu yang diambil kenyangnya atau berkahnya? Berkahnya. Kalau kan cuma kenyang, ayam juga kenyang, nggak ada berkahnya. Makanya doa makan, Allahumma barik lana. Nikah itu yang diambil barokahnya atau apanya? Barokahnya. Makanya orang nikah itu didoakan barokah. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Lagunya juga barokah. Jangan sampai nikahnya barokah, lagunya setan. Lalu kemudian ketika kita melihat ada orang punya anak, didoakan barokahnya. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruziqta birrahu wa balagha asyuddahu. Yang hafal bahasa Arab, yang nggak pakai bahasa Indonesia aja. Doakan, saya doakan semoga anak kamu soleh, nggak seperti bapaknya. Jangan, orang sudah tobat itu jangan diungkit-ungkit lagi. Masa lalu siapa yang nggak pernah punya dosa? Orang yang sudah meninggal itu sebut yang baik-baiknya. Udhkuru mahasina mautakum. Orang yang meninggal sebut yang baik-baiknya saja.
Orang yang sudah bertobat, illa man taba, orang yang bertobat, wa amana, beriman. Udah kelihatan? Wa amila amalan salihah, orang yang sudah bertobat, orang yang sudah beriman. Dan kalau kita mati yang dibawa adalah iman. Yang paling penting iman. Laman taba wa amana, setelah beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Ada orang beramal soleh tapi nggak beriman, diterima amalnya? Nggak diterima. Maka yang paling penting di antara yang tiga ini yang mana? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalau kamu dapat nikmat, ceritakan, jangan sembunyikan. Coba kalau Habib nonton nanti ceramah Ustaz Somad, dia lihat, oh senangnya hati dia, ternyata cincin yang ku beri itu dipakai Ustaz Abdul Somad ceramah, didoakannya, ya Allah, dia keturunan Rasulullah, ya Rasulullah berikan Abdul Somad syafaat. Akhirnya dapat. Ini dikasih cincin, disimpan dalam lemari, disimpan dalam laci, disimpan dalam kaca, disimpan dalam lemari, kuncinya hilang, enggak pernah dipakai. Habib nonton, loh kok Abdul Somad enggak pernah, jangan-jangan udah dia jual ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Tapi jangan gara-gara ini ibu kemana-mana bawa perhiasan terus. Kalau berdoa semua diperlihatkan, Rabbana atina. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling ringan itu adalah perbuatan baik, menyenangkan hati orang dengan lisan, afsyus salam. Tapi kalau mampu lebih daripada itu, jangan cuma lidah, pakai tangan. At'imut ta'am, kasih makan. Ada pisang, ada jeruk, ada lengkeng, alhamdulillah bisa dimakan kan? Kadang kita bertamu di rumah orang, dikasih semuanya beling, keramik, kaca, dia sangka kita kuda kepang. At'imut ta'am, kasih makan. Ada program namanya Jumat Barokah. Dulu Pak Ustadz di masjid kami ini nggak ada orang sholat Jumat, tapi sekarang sejak anak-anak muda ngumpulkan nasi, banyak orang datang, cuman ngambil nasi kotak, nggak sholat juga. Asal kata dakwah, da'a yad'u dakwah, artinya ngajak makan. Makanya kalau ada dakwah nggak ada makan, maulid Nabi makan, Isra Mi'raj makan, nuzul Quran makan. Saya ditanya sama jamaah, Ustaz makannya kok dikit ya? Dia nggak tahu itu makan yang entah kelima, yang keenam. Nabi Muhammad itu makannya dikit. Kalau Ustaz Somad dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Tapi kenapa Ustaz kurus? Ini sudah takdir. Saya nggak ada diet-diet. Ustaz Somad makannya dijaga ya? Enggak. Ustaz ada pantangan? Ada. Pantang apa? Pantang dekat. Asal dekat habis. Terus kenapa Ustaz nggak gemuk-gemuk? Saya aja nggak tahu. Saya udah nanya dokter, kenapa saya nggak gemuk dokter? Berarti Ustaz belum minum susu. Susu kental manis. 1 hari 3 saset. Habis makan pagi, makan siang, makan malam. Saya beli 90 saset. Saya minum 1 bulan. Habis itu saya timbang, nggak nambah. Saya telepon dokter, Pak dokter katanya minum susu kental manis, timbangan naik. Ustaz udah coba, udah 1 bulan, nggak naik, enggak. Terima aja Ustaz, itu udah takdir. Nggak penting mau kurus, mau gemuk, yang penting sehat. Nggak usah pikirin omongan orang. Betul? Untuk membahagiakan ibu yang gagal diet. Tapi saya Pak Ustaz dikatain orang gemuk. Loh, dalam Al-Quran dikatakan, apa kata Allah dalam Al-Quran? فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa yang berat timbangannya, itulah orang yang diridhoi Allah. Apa yang disusahkan? Apa yang disulitkan? At'imut ta'am. Apalagi? Wa tusalli bil-laili wan-nasu niyam. Ketika orang sedang tidur pulas lelap malam, ada hamba Allah yang terbangun, usolli sunnat tahajud raka'atain lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Salat zuhur ramai, salat Jumat penuh, Idul Fitri, apalagi Idul Adha, bawa kupon ngambil daging kurban.
Tapi kalau sholat tahajud sepi, kosong, di saat tengah malam itulah kita merasakan bermunajat kepada Allah, bersunyi-sunyi, berdua-duaan. Ya Allah, begitu sedang sunyi-sunyinya tiba-tiba terdengar suara gol. Pokoknya ada orang nonton bareng di belakang. Berapa banyak orang yang bangun malam cuma mau nonton bola. Berapa banyak orang bangun malam cuma mau kencing. Berapa banyak orang yang bangun malam cuma mau begadang. Maka kita bangun malam, wa tusalli bin nasi wan nasu niyam, wa tusalli bil laili wan nasu niyam. Yang keempat, wa tasilul arham. Ini yang sedang kita lakukan sekarang. Afshus salam sudah, at'imut ta'am sudah, wa tusalli bil laili wan nasu niyam sudah, wasilul arham. Kalau empat ini kamu lakukan, maka yang kelima, tadkhulul jannata bisalam. Masuklah kamu ke dalam surga dengan selamat. Apapun yang terjadi, yang masuk surga itu cuma selamat. Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya Pak Selamat namanya, Ustadz Abdul Somad, masuk surga dengan selamat. Makanya kita selalu berdoa di rumah orang, minta doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Ketika datang kita disambut dengan selamat. Enggak Pak Ustadz, kami kemarin ketika di hotel nggak ada disambut selamat, terus tertulis di bawah welcome. Itu welcome artinya keset kaki. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ini kita laksanakan dengan baik, kita insya Allah diberikan Rabbana atina fid dunya hasanah, karena hubungan kita dengan orang baik, dan di akhirat nanti pula wa fil akhirati hasanah. Selesaikah masalah? Belum. Waqina azab. Jangan minta surga. Kenapa? Karena semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Kemarin saya posting di Instagram, bersahabat di dunia, bertetangga di surga. Ada yang komen di bawah, emang yakin? Siapa umat Nabi Muhammad yang nggak yakin masuk surga? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Percaya apa nggak percaya? Percaya. Semua yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Tapi nggak ada jaminan dia nggak masuk neraka. Mampir transit dulu. Si Anu anak-anak hadra udah masuk surga? Udah Pak Ustadz. Ibu-ibu juga sudah? Sudah. Bapak-bapak sudah. Si Anu, mohon maaf Pak Ustadz, pesawatnya delay. Yakinkan jangan mampir ke neraka 7 kali habis subuh, 7 kali habis maghrib. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Selamat kita dari neraka jahanam insyaallah, amin. Orang-orang beriman itu kalau dia sudah masuk surga, maka dia akan melihat, akan bertanya-tanya, teman saya yang di airport dulu mana? Ustaz Somad yang kita jemput di pesawat dulu mana? Tim UAS yang kemarin pergi sama-sama menemani dia tausiah itu mana? Orang-orang yang ada sering bersama kita itu mana? Komunitas pengejar berkah ini mana? Orang beriman nggak mau masuk surga sendirian. Jadi kalau ada di antara kita yang nyuruh, kamu mesti pakai jilbab panjang, kamu mesti nutup aurat, ini orang rese apa sayang? Sayang, dia nggak mau masuk surga sendirian. Kamu kenapa tiap hari ngajak saya sholat, ngajak saya ceramah, ngajak saya dengar pengajian? Urus aja surgamu, jangan urus nerakaku. Saya sayang sama kamu, Beb. Saya nggak mau masuk surga kalau nggak ada kamu, karena kalau nggak ada kamu nggak rame. Jadi bawaannya bukan marah, jangan intervensi urusan saya. Ngapain kamu urus urusan? Kita nggak mau urus orang. Kita mau selamatkan dia supaya di dunianya baik, di akhiratnya baik. Itulah makna Islam. Islam itu artinya selamat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras. Makanya mengucapkan itu betul-betul dipahami. Ini banyak orang selesai sholat nggak jelas. Salam, 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 salam. Nanti tanya, apa yang disebut salam? Rupanya nama suaminya Abdul Salam. Jam 5.
Tadi saya mulai jam 4.20, saya disuruh ngomong 30 menit, ternyata sudah lewat waktu, sudah 40 menit. Ini namanya ceramah delay. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaahnya tahan. Nanti kita, saya tanya tadi, nanti kita di acara dengan sahabat-sahabat ini, santri airport ini ada tausiahnya? Enggak Pak Ustadz, kita cuma minum-minum aja gitu. Oh, rupanya kena jebakan Batman. Jebakannya pun jebakan amal soleh. Jamaahnya tahan, nggak ada yang capek, nggak ada yang tidur, ustadznya yang nggak tahan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita di sini, bertemu juga kita nanti di surga. Gimana kita mau ketemu Pak Ustadz? Semua umat ngumpul dari mulai Adam sampai Adam Smith. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, gimana kita bisa ketemu? Siapa yang wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, telinganya bercahaya, kakinya bercahaya, itu salah satu tanda umat Nabi Muhammad SAW, disebut ghurril muhajjalin. Wajah bercahaya, kaki bercahaya, min atharil wudu, karena bekas air wudu. Makanya kita disuruh menjaga wudu lama-lama. Semakin lama wudunya, ibarat lampu semakin terang benderang. Ada nanti kita ketemu, ada cahayanya tapi ya 5 watt, kadang-kadang padam. Inilah orang yang tidak menjaga wudu. Tapi jangan gara-gara jaga wudu nahan kentut sampai biru wajahnya. Kalau mau kentut aja. Berapa banyak orang sakit di rumah sakit, di ruang ICU sampai nggak keluar 1 bulan. Saya tanya, Bapak sakit apa? Bapak sakit apa? Malu nyebutnya Pak Ustaz. Sakit apa? Saya udah nggak sebulan nggak kentut Pak Ustaz. Makanya kalau mau kentut aja. Tapi setelah itu berwudu, tajdidul wudu, memperbaharui wudu, wajahnya bersih. Apa sih rahasianya kok glowing banget? Ini karena bekas wudu, Beb. Karena bekas wudu, guys. Oh, jadi kau sangka aku selama ini tayamum? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat disampaikan Abdul Somad petang yang mulia ini. Saya kembalikan ke MC host moderator. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.